Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Lale Rosyana serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya yang masih diberikan pada kita berupa kesehatan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Nabila Putra Tunada, akan menyampaikan pidato dengan judul Cerdas Bermedia Digital. Bayangkan, kamu bangun di pagi hari, membuka ponsel, dan membaca kabar bahwa air kirimanmu beracun. Kamu panik, langsung membagikannya ke grup keluarga. Tetangga panik, hingga terjadi kericuan di toko air minum. Sore harinya baru diketahui bahwa berita itu palsu. Kerusakan sudah terjadi. Inilah realita di era post-truth. Buku adalah jendela dunia, tapi zaman sekarang jendela itu tak sekedar hanya kita buka. Kita harus berani melangkah keluar dan membuka dunia lewat apa yang kita baca. Hadirin yang saya hormati, di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, kita hidup di tengah arus informasi yang sangat deras. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital, ribuan konten hoax diproduksi setiap tahunnya. Hoax bukan sekedar salah paham, ia adalah senjata digital yang dirancang untuk memanipulasi emosi kita, terutama rasa takut dan amarah. Setiap hari kita disuguhi berbagai berita dari media sosial, aplikasi pesan maupun situs internet. Informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada kebenarannya sendiri. Kondisi inilah yang membuat hoax semakin mudah beredar di tengah masyarakat. Media sosial seringkali menyuguhkan apa yang ingin kita dengar, menciptakan ruang gema. Jika kita benci pada satu kelompok, algoritma akan memberi kita berita buruk tentang kelompok itu. Peduli setan, berita itu benar atau hoax. Disinilah objektivitas kita mati. Hoax telah menghancurkan reputasi orang, memicu kerusakan etnis, hingga menghambat program kesehatan publik. Hoax adalah populasi mental yang meracuni persatuan bangsa. Teman-teman yang saya banggakan, hoax bukanlah masalah sepele. Hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat atau disebarkan untuk menyesatkan, memprovokasi, atau mempengaruhi opini publik. Hoax seringkali dibungkus dengan kata-kata yang meyakinkan, judul yang sensasional, dan gambar yang seolah-olah terlihat benar. Tanpa disadari, banyak orang yang menjadi korban hoax. Bahkan lebih parahnya, banyak juga yang menjadi penyebar hoax karena kurangnya pemahaman tentang literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan media digital secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gawai, mengakses internet, atau memiliki akun media sosial, tetapi juga tentang kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima. Literasi adalah senjata yang paling kuat untuk membentuk cara berpikir, dan pikiran yang hebat adalah awal dari perubahan besar. Di tengah gempuran konten instan dan budaya cepat saji, minat literasi di Indonesia kian mudar. Padahal, kemampuan membaca, memahami, dan cara berpikir yang kritis adalah fondasi utama menuju generasi emas. Hadirin sekalian, rendahnya literasi digital dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Hoax dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat, memecah belah persatuan, merusak reputasi seseorang, bahkan memicu konflik sosial. Banyak kasus terjadi karena orang terlalu mudah percaya pada satu informasi yang belum tentu kebenarannya. Sebagai generasi muda, kita seharusnya menjadi pelopor dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Kita adalah generasi yang lahir, tumbuh di era teknologi. Oleh karena itu, kita memiliki peran penting untuk melawan hoax. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita tidak mudah termakan hoax? Pertama, biasakan untuk tidak langsung terpercaya pada informasi yang kita terima. Setiap kali membaca berita, jangan langsung menganggapnya sebagai kebenaran yang mutlak. Berhentilah sejenak dan pikirkan apakah informasi tersebut masuk akal atau tidak. Kedua, periksa sumber informasi. Pastikan berita berasal dari sumber yang jelas, resmi, dan dapat dipercaya. Informasi yang benar biasanya disertai dengan nama media, penulis, serta waktu kejadian yang jelas. Ketiga, bandingkan dengan informasi dengan sumber lain. Jangan percaya
hanya pada satu sumber. Carilah berita di media sosial untuk memastikan kebenarannya. Keempat, waspada judul yang provokatif, berlebihan. Hoax sering menggunakan judul yang bombastis, menakutkan, atau memancing emosi pembaca. Judul seperti itulah yang harus kita curigai. Kelima, kendalikan emosi kita. Sebelum membagikan informasi, hoax seringkali memanfaatkan emosi seperti marah, takut, dan panik. Jika satu informasi membuat kita emosi, justru saat itulah kita harus lebih berhati-hati. Dan yang tidak kalah penting, berpikir sebelum membagikan informasi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah informasi benar, apakah bermanfaat, apakah akan merugikan orang lain. Jika ragu, lebih baik tidak membagikannya. Teman-teman yang saya banggakan, media sosial ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan. Namun, di sisi lain media sosial juga dapat menjadi sarana penyebaran hoax jika tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, mari kita jadikan literasi digital sebagai benteng utama dalam menghadapi arus informasi. Mari kita buktikan bahwa generasi muda bukanlah generasi yang mudah terprovokasi, melainkan generasi yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Ingatlah bahwa satu unggahan kita dapat berdampak besar bagi orang lain. Jari kita memiliki kekuatan. Dengan satu klik, kita bisa menyebarkan kebaikan. Tetapi dengan satu klik, pula kita bisa menyebarkan kebohongan. Hadirin yang saya hormati, saya mengajak kita semua untuk mengingatkan literasi digital, memperkuat sikap kritis, dan menolak segala bentuk hoax. Jangan biarkan diri kita menjadi korban hoax, apalagi menjadi penyebarnya. Mari kita gunakan teknologi dengan bijak. Mari kita saring sebelum sharing. Mari kita jaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Saya, Nabila Kudratunada, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.